Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini Politrans akan mengulas soal Pati. Saya kira itu titik nadir ya, sebuah legitimasi kepala daerah di hadapan rakyatnya. Komunikasi yang sangat buruk ya, yang kita bisa lihat sebagai sebuah arogansi seorang pemimpin. Saya melihat ini bisa diantisipasi dan masukan bagi semua kepala daerah agar lebih hati-hati, agar lebih partisipatif ya, dalam artian melibatkan publik, melibatkan elit DPRD supaya juga turut serta membahas, merancang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya, memberikan beragam manfaat untuk sesama. Kali ini Politrans akan mengulas soal Pati yang beberapa hari terakhir sangat marak ya, viral juga demonstrasinya luar biasa ya, sampai-sampai kita melihat ya, Pak Bupati itu baru bicara sebentar sudah dilempari oleh massa dengan beragam macam rupa barang. Harus dilindungi oleh polisi, ajudan dan seterusnya agar tidak terluka dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sebuah mobil barakuda. Saya kira itu titik nadir ya, sebuah legitimasi kepala daerah di hadapan rakyatnya. Karena dia sudah berbuat sesuatu yang menurut saya sebenarnya tidak perlu terjadi. Komunikasi yang sangat buruk ya, yang kita bisa lihat sebagai sebuah arogansi seorang pemimpin ketika menantang rakyat daerahnya dengan mudahnya ya. Jangankan 5.000, 50.000 silahkan, saya tetap dengan kebijakan ini, maupun di belakang hari kemudian direvisi setelah diperingatkan oleh beragam stakeholder pemerintah pusat ya, sampai Presiden Prabowo juga turun tangan semacam itu menegur karena Pak Bupati merupakan kader Gerindra seperti itu. Jadi saya melihat ini bisa diantisipasi dan masukan bagi semua kepala daerah agar lebih hati-hati, agar lebih partisipatif ya, dalam artian melibatkan publik, melibatkan elit DPRD supaya juga turut serta membahas, merancang ya, menetapkan kebijakan ini. Apa iya ekonomi lagi turun ya, kenaikan PBB-nya sampai 250%, bahkan ini terjadi juga di tempat-tempat lain ya, di Jombang, Cirebon, Semarang ya. Saya khawatir daerah-daerah yang tidak disebutkan itu juga muncul ya, cuman kita belum tahu dan tak terekspos sampai sekarang. Ini sensitif teman-teman ya, situasi ekonomi lagi kurang baik ya, masyarakat punya ekspektasi juga pemimpinnya menjawab problem-problem real sehari-hari yang mereka hadapi. Ancaman PHK massal, gimana nih kerjaan, harga-harga tidak stabil khususnya sembako ya, kemudian soal ya akses terhadap pelayanan publik. Tiba-tiba ketika mereka kesulitan ditimpa dengan PBB yang cukup tinggi ya, dan ada 12 item yang saya dengar akan dibahas oleh Pansus Pemakzulan DPRD Pati. Terlepas ya, ada apa yang di dalamnya itu, ada hak angket semacam itu. Jadi ini sebuah bom waktu yang meledak dan selama ini dibiarkan pula oleh anggota dewan ya. Artinya fungsi legislatif di sini tidak maksimal berjalan, sehingga membuat ya publik akhirnya tumpah ruah di jalan dan ada beberapa korban luka ya. Walaupun sebagian besar sudah dipulangkan, tapi ini masukan. Ketika fungsi kedewanan tidak berjalan, tidak maksimal ya, khususnya fungsi pengawasan, maka ini yang terjadi. Ya, saya berimajinasi seandainya ketika kebijakan Perbup itu langsung diprotes oleh anggota-anggota dewan ya, kemudian dibuat hak
angket ya, dan interpelasi dan seterusnya, harusnya bisa dihindari hal semacam ini. Sayangnya itu sudah terjadi, dan kemudian apa yang harus dilakukan? Saya kira ini menjadi tugas kolektif ya, pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi, untuk mengatasi situasi di Pati agar lebih kondusif. Pemerintah pusat lewat Kemendagri bisa memanggil ya sang bupati, apakah di retreat ulang ya sementara sampai nanti sudah normal lagi situasi, walaupun ini bukan hal mudah. Sementara proses politik biarkan terus berjalan di DPRD ya, sehingga sehari-harinya pemerintahan dipimpin oleh wakil bupati atau supaya netral sekda ya, sehingga tidak ada pelayanan publik yang terganggu di Pati. Yang kedua, pemerintah provinsi, gubernur. Saya melihat Gubernur Jateng masih dalam konteks menghimbau. Ya, saya berharap turun gunung, memastikan situasi keamanan di sana, stabilitas politik terjaga, bisa pulih ya seperti sedia kala. Ya, dan memastikan proses ya politik yang ada berlangsung dengan transparan. Bila perlu dibuat aja streaming YouTube-nya. Dibuka pintu dewan itu sebesar-besarnya supaya tidak ada prasangka praduga yang tidak perlu. Kenapa? Kalau masih ya ada dugaan ya ini sebatas formalistik saja, karena kemarin kita tahu ada tekanan yang luar biasa dari massa untuk ya memastikan hak angket maupun pansus pemakzulan disahkan, mereka sampai mengepung, menggeruduk. Bahkan yang saya dengar sampai-sampai yang absen para anggota dewan ini adalah masyarakat yang mengepung itu. Ada yang mau ke toilet dikawal sampai ke toilet. Segitunya luar biasa tidak percayanya masyarakat. Dan ini bisa menjadi potret ya, apakah ada arahan ya lembaga perwakilan kita itu kurang dipercaya dengan kejadian ini. Karena selama ini yang kita tahu kan temuan-temuan kuantitatif di banyak survei-survei kredibel ya, ada citra yang miring, ada kepercayaan yang masih rendah. Ketika dikonfirmasi secara kualitatif, Pati ini sebagai sebuah laboratorium politik ya yang mengkonfirmasi hal-hal tersebut. Nah, saya kira ini presiden bagi anggota-anggota dewan di daerah lain selain eksekutif dan legislatifnya, agar lebih peka, sensitif, agar lebih responsif menangkap ya aspirasi masyarakat yang saya kira nyata sehari-hari bisa kita temukan. Coba saya nggak habis pikir, 250% rame, viral, batalkan. Kemudian ada beberapa kebijakan lain mengikuti, dan itu juga katanya kontroversi, dan itu akan sedang diselidiki. Jadi itu beberapa poin yang saya soroti soal Pati yang ya cukup hangat, cukup menyita ya perhatian semua. Dan hal lain yang ingin saya sampaikan di sini ya khusus kepada masyarakat Pati, bahwa mereka tidak sendiri. Masyarakat daerah lain, masyarakat Indonesia bersama masyarakat Pati, kita kawal semua kebijakan pajak yang sedang ditetapkan di daerah-daerah lain yang naiknya nggak logis. Saya bukan menolak ada kenaikan ya, kenaikan keniscayaan, tapi tolonglah presentasinya dirasionalisasi, dibuat lebih manusiawi, disesuaikan dengan kondisi ekonomi kita. Ya sebelumnya yang saya tahu 20% di Pati. Ya kalau naik 30-40% wajar. Masih ada rasionalisasinya, masih jelas. Dan saya yakin masyarakat pun nggak menolak. Ya asal dikomunikasikan. Mungkin akhirnya lebih capek, lebih lama, lebih nggak enak intinya. Tapi itulah tugas pemimpin. Ya kalau nggak mau capek, nggak mau susah, jangan jadi pemimpin. Ya asumsi masyarakat ketika memilih kepala daerah, asumsinya mereka lebih baik dari yang dipimpin. Seperti itu. Jadi mereka berharap lebih kreatif. Ya kalau memang kurang dana dari APBD, ayo dong buat inovasi dong. Bergerak dong. Buka ruang apa, negosiasi juga dengan pemerintah pusat, Kemenkyu misalkan.
Kalau dipotong terlalu banyak anggaran dari pusat, dinegosiasikan bahwa ada kebutuhan mendesak di daerah, tolong disesuaikan, tolong jangan sebanyak itu dipotong, kan bisa. Yang penting sering nongkrong, istilahnya sering ngopi ya, minta negosiasi ulang, dikaji lagi. Nggak bisa ya kreatif. Terakhir ya pajak dinaikin bertahap. Jadi instrumennya banyak untuk membuat APBD itu lebih kuat, lebih tangguh. Tak langsung di-push pajak 200% dengan mengambil contoh daerah-daerah lain yang itu kenaikannya juga beda-beda. Tidak langsung juga mereka 200%. 20 mungkin 40 naik terus. Ya bertahap. Sekarang 40%, besok 45, besok apa gitu. Artinya apa? Artinya komunikasi, sosialisasi, dan komunikasi jangan searah. Ya kan kita pemimpin. Ya. Kalau misalkan viral dulu, baru kemudian berubah, ya ada feedbacknya, ya baru ketika berefek, baru nggak bisa begitu, ya. Pemimpin justru harus melampaui hal-hal yang biasanya. Zaman sekarang komunikasi searah saya nggak habis pikir ya, karena ini kan ruang publik, ruang yang tidak hampa, sangat dinamis, sangat rentan dengan beragam macam kemungkinan-kemungkinan yang baik maupun tidak baik ya. Jadi itu harus menjadi pertimbangan siapapun ketika memutuskan. Mungkin itu sebagai pemantik teman-teman. Kita doakan semoga Pati kembali kondusif. Kita berharap ini bisa menjadi pembelajaran mahal juga bagi semua kepala daerah, bagi semua legislatif daerah, agar lebih hati-hati, agar lebih fokus ya membuat kebijakan yang partisipatif, emansipatorik berdasarkan kajian riset yang mendalam dan kredibel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.